Shalom. Menjawab kerinduan Bapak Gembala untuk mengaktifkan kembali mesbah keluarga yang selama setahun ini tidak berjalan karena pandemi, maka kami selaku koordinator mesbah keluarga GBI Ebenezer akan menghadirkan kembali kelompok-kelompok mesbah keluarga dengan format baru. Sesuai protokol kesehatan, maka mesbah keluarga yang baru akan dibangun kembali di keluarga inti atau keluarga terdekat saja. Bagi jemaat yang tidak memiliki keluarga inti yang bisa diajak membentuk mesbah keluarga, dapat bergabung dengan mesbah keluarga terdekat, tentunya dengan persetujuan mesbah keluarga tersebut. Selanjutnya, untuk mempermudah penyebutan mesbah keluarga, akan kita singkat dengan nama MK. Nama MK fleksibel, bisa nama keluarga, daerah di MK tersebut. Misal, MK Keluarga Bapak Kristanto, alamat di Jalan Cemara. Bisa disebut MK Kristanto atau MK Cemara. MK akan kita mulai di bulan April. MK dilaksanakan 2 minggu sekali. Hari dan waktu pelaksanaan fleksibel sesuai kesepakatan anggota. Setiap MK dapat menunjuk ketua yang bertanggung jawab untuk memimpin MK dan melaporkan administrasi MK. Selama beberapa waktu sebelum pelaksanaan MK, Gembala dan kami akan mengunjungi rumah Bapak Ibu Saudara untuk memastikan kesediaan Bapak Ibu Saudara terlibat di dalam MK. Harapan kami seluruh jemaat GBI Ebenezer Siranda ikut terlibat dalam MK yang baru. Mari kita berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh lambaikan tangannya wajah-wajah yang sukacita pagi hari ini, puji Tuhan. Kita semua siap untuk ibadah pagi hari ini. Boleh kita tundukkan kepala, kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau memberikan suara kami yang terbaik. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar setiap kami Bapa, agar kami tetap hidup dalam jalan. Bersama-sama kita katakan mulia namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Sang setiap
yang nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji nama-Mu, kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yang siap untuk memuji nama-Mu. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Wah, ini kurang luar biasa nih. Coba. Saya mau saudara kita sama-sama tutup mata kita. Kita mau bayangkan, kita mau ingat lagi kasih Tuhan. Satu hari ini, minggu ini, tahun ini bagi kita. Coba kita mau tutup mata dulu. Katakan wow. Katakan wow. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Wah, udah mengingat kasih Tuhan masih belum luar biasa? Apa kabar saudara? Luar biasa. Kita percaya berkat dari surga Tuhan curahkan bagi kita. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, kita mau merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang mau siap memuji Tuhan katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Sekarang katakan kanan kiri saudara, bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Membawa
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita pribadi, karena Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tapi kami yakin Engkau yang memegang tangan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami mau menyatakan, kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan lebih sungguh kita mau katakan, pegang tangan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Kami mengangkat tangan dan kami memandang dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Sambil bangkit berdiri kita mau mengatakan, kami memandang wajah Pandang wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajahmu, wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup, kaulah harapan, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah yang menjadi harapan kami hari lepas hari Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau memegang tangan kanan kami Tuhan, dan Engkau menuntun hidup kami, membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kehadiran-Mu memberkati setiap kami. Kehadiran-Mu ya Tuhan memulihkan, menguatkan setiap kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih, sebentar kami akan dengar isi hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami buka telinga kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, kuatkan, teguhkan kami, tegur kami jika ada hal yang tidak berkenan kepadamu, sehingga hidup kami makin hari lepas hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara kasih Tuhan, silakan duduk. Apa kabarnya pagi hari ini? Amin. Ya, ada sedikit gangguan teknis, tapi gak apa-apa. Jangan kita terpengaruh dengan hal yang itu. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Nah, pagi ini atau tepatnya di bulan pertama, minggu pertama, kita masuk dalam bulan yang baru. Tema dari gereja kita
adalah tentang mesbah, atau lebih spesifik tepatnya adalah mesbah keluarga. Kalau tidak salah tahun yang lalu bulan ini adalah temanya tentang bulan persekutuan gitu ya. Itu lebih sifatnya global, tapi ini lebih spesifik ya. Tuhan memberikan tuntunan bagi setiap kita tentang membangun mesbah keluarga ya. Saya akan langsung saja. Apa sih itu mesbah ya? Tolong slide selanjutnya. Apa itu mesbah? Langsung buka, tolong ya. Nah, kalau dalam konsep perjanjian lama, artinya adalah mesbah itu sebuah tempat gitu ya, yang dibuat oleh manusia. Itu tempat di mana manusia itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban bakaran ya, lewat ternak yang dipersembahkan kepada Tuhan, diberikan manusia kepada Tuhan, itu sebagai, maksudnya apa? Sebagai ganti penebusan dosa atau kesalahan ya. Ketika manusia berbuat dosa, salah, dia harus disucikan kembali, dikuduskan kembali. Nah, caranya Tuhan bilang adalah dengan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, jadi itu sebagai ganti yang dipersembahkan kepada Tuhan. Atau juga sebagai salah satu cara bersyukur. Ya, persembahan diberikan kepada Tuhan sebagai salah satu cara manusia bersyukur kepada Tuhan. Ya, atas apa? Pertolongan dan berkat-berkat yang diterima dari Tuhan, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan berikan. Next. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat Alkitab, yang pertama kali membangun mesbah siapa? Habel ya. Nah, saya ambil dari sini karena ini lebih spesifik kepada persembahan keluarga. Kalau Habel itu kan persembahan pribadi ya. Nah, dalam Kejadian 8 ayat 20, nah ini Nuh membangun mesbah. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Nah, dalam Kejadian 9 ayat 1 juga kemudian dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan ketika apa? Ketika dia turun dari bahtera Nuh ya. Kita tahu dalam Alkitab mencatat dunia dipenuhi, ditutupi, bahkan dikatakan gunung yang paling tinggi di bumi itu tertutup oleh air bah. Ketika air bah surut, Nuh keluar, lalu dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Ketika dia mendirikan di ayat yang pasal 9 ayat 1 berbunyi demikian, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Next, selanjutnya coba. Nah, ada beberapa contoh ya. Dalam Kejadian 12 ayat 7, kemudian di pasal 13 ayat 18 itu Abraham. Ya, dia membangun mesbah bagi Tuhan. Dalam Kejadian 26 ayat 25 Ishak ya membangun mesbah. Dalam Kejadian 33 ayat 20 Yakub mendirikan mesbah. Nah, kalau kita lihat perjanjian lama, Tuhan kita itu dikenal Allah siapa? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini adalah generasi-generasi para hamba-hamba Tuhan. Mereka setiap kali mereka pergi kemanapun ya, mereka itu selalu membangun mesbah bagi Tuhan. Coba next. Nah, kalau kita pelajari ya firman Tuhan, nanti Bapak Saudara bisa baca lagi ya, lihat dari awal. Mesbah itu adalah mesbah ya, membangun mesbah itu rahasia kesuksesan gitu loh. Berkat perlindungan Tuhan dalam kehidupan Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, mereka itu selalu memprioritaskan membangun mesbah ya bagi Tuhan kemanapun mereka pergi. Jadi bahkan sebelum mereka tinggal atau mereka tinggal di satu tempat, mau tinggal di sana, bangun tempat tinggal, mereka selalu membangun mesbah bagi Tuhan. Kalau kita baca, kemanapun mereka berangkat, pergi ke satu tempat, ya, mereka bangun mesbah bagi Tuhan. Mereka bangun mesbah bagi Tuhan. Mereka diberkati. Next. Apa itu mesbah? Klik. Nah, dalam konsep, tadi kan konsep perjanjian lama. Nah, dalam konsep perjanjian baru, mesbah adalah lambang dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Mesbah adalah lambang kedekatan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, mesbah adalah tempat di mana kita mempersembahkan apa? Korban, syukur ya, korban melalui pujian dan syukur. Tapi tidak lagi dengan apa? Korban ternak. Ya, yang seperti saya katakan di awal konsep perjanjian lama, salah satunya adalah mereka mempersembahkan korban bakaran sebagai pengganti apa? Kesalahan dosa mereka. Tetapi sekarang waktu kita datang kepada Tuhan, kita tidak lagi bawa ternak fisik gitu ya, kambing dibakar. Aduh Tuhan ampuni saya. Tidak, karena Yesus sudah mati bagi kita, sudah menebus dosa kita. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan, yang kita bawa adalah persembahan apa?
pujian, syukur kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Jadi sifatnya lebih kepada bukan hal-hal yang fisik ya, tapi adalah ucapan syukur kita, adalah pujian-pujian kita. Next. Nah, sekarang tentang mesbah keluarga. Klik. Apa sih itu mesbah keluarga? Nah, kalau kita lihat dalam Yosua 24 ayat 15, berbunyi demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pernyataan dari Yosua ya, menjelang di akhir kematian dia ya, di masa-masa tuanya gitu. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, bangsa Israel ini sebelum ayat ini dia sudah bilang, nenek moyangmu mulai dari Terah, mereka semua menyembah bukan kepada yang Yahweh, maksudnya kepada Allah-Allah lain. Bahkan sepanjang perjalanan bangsa Israel, mereka itu saya katakan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, jatuh bangun ya. Begitu ditolong, wah memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi begitu mengalami kesesakan, mereka beralih kepada Allah-Allah lain. Nah, jadi dalam perjalanannya jatuh bangun, mereka menyembah berhala. Nah, ketika masa kepemimpinan Yosua di akhir ini, dalam kepemimpinan Yosua, Alkitab selanjutnya mencatat bahwa bangsa Israel sepanjang Yosua hidup, mereka itu beribadah kepada Tuhan. Akhirnya sebelum ini. Jadi ini adalah sebuah tantangan gitu kepada bangsa Israel, dikatakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah, suruh pilih. Pada hari ini kamu mau beribadah sama Allah yang mana gitu loh. Tetapi dia menyatakan komitmen bagi dirinya gitu, menunjukkan kepada seluruh bangsa Israel, silakan kalau kamu mau beribadah kepada Allah yang lain silakan. Tetapi dia membuat komitmen, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Yahweh, Yehova. Yang kita kenal namanya Tuhan Yesus ya. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan setelah dia berbicara ini, memberikan statement itu, tantangan. Bangsa Israel sepanjang hidup Yosua itu semuanya menyembah kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudara, lihat next. Selanjutnya, nah mengapa keluarga? Mesbah keluarga dimaksudkan untuk apa? Menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu. Nah, sebagaimana Tuhan Yesus, kita tahu dia adalah kepala gereja. Kita ini adalah tubuhnya. Tubuh Kristus itu adalah gereja. Ya, gereja yang sebenarnya adalah Bapak Ibu Saudara saya. Orang-orang Kristen bukan gedungnya, bukan organisasi, tetapi gereja yang sebenarnya adalah pribadi lepas pribadi. Kita semua adalah gereja Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Tuhan Yesus. Dikatakan. Kenapa? Mesbah keluarga. Supaya Kristus menjadi pemimpin dalam keluarga demi keluarga di keluarga kita ya. Nah, Tuhan Yesus itu harus jadi pusat kehidupan dalam keluarga kita. Keluarga saya, keluarga Bapak Ibu Saudara. Amin. Harus jadi pusat. Jadi senternya, jadi fokusnya. Bukan yang lain, sama seperti tadi tantangan Yosua. Tuhan harus menjadi pusat penyembahan, bukan Allah-Allah yang lain. Amin. Tolong next. Nah, apa sih inti mesbah keluarga itu? Sebenarnya sederhana Bapak Saudara ya, tidak sulit gitu ya. Intinya adalah mesbah keluarga itu merupakan sikap hidup atau gaya hidup sebuah keluarga yang punya waktu khusus untuk menyembah Tuhan bersama-sama sebagai keluarga gitu. Jadi dalam keluarga itu seluruh anggota keluarga bersama-sama Nah, ini kira-kira ya gambaran apa yang dilakukan gitu di dalam keluarga kita. Bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa ya, merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama setiap hari. Jadi ada di situ berkumpul bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan ya. Berdoa ini intinya gitu, tapi bisa ditambahkan yang lain ya. Nah, Bapak Saudara, kan dalam minggu ini atau dalam minggu-minggu depan kami dari gereja, saya berserta beberapa staf gereja mensosialisasikan ya tentang mesbah keluarga. Nanti detailnya akan lebih lanjut disampaikan. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya tentang mesbah keluarga ini ya. Jadi intinya adalah seluruh keluarga itu bersama-sama ada waktu khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama setiap hari dalam keluarga di rumah. Next.
Nah ini ya yang perlu diperhatikan Bapak Saudara ya. Mesbah keluarga itu bukan program gereja. Jadi ketika kami mensosialisasikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, ini bukan program gitu. Kalau program itu ada aksi sosial ya, yang lain-lain. Ini bukan program karena memang ini adalah kehidupan. Kehidupan yang seharusnya memang menjadi sebuah sikap hidup keluarga Kristen gitu. Jadi bukan sebuah program. Sebetulnya kalau program itu lihat situasi, oh ada orang kekurangan, susah, kita bikin program bakti sosial. Jadi sesuai dengan kondisi. Tapi kalau ini bukan sesuai kondisi, tapi memang harus menjadi gaya hidup, artinya sebetulnya harus menjadi kehidupan hari lepas hari gitu. Bukan hanya seperti ini. Tiap minggu aja, enggak gitu. Tapi ini adalah kehidupan setiap hari. Next. Nah, mengapa penting membangun mesbah keluarga? Kenapa? Ya tadi saya sudah sampaikan secara umumnya bahwa mereka para hamba-hamba Tuhan ya, pahlawan-pahlawan iman ya dalam perjanjian lama, mereka membangun mesbah, Tuhan memberkati keluarga mereka, memimpin mereka. Nah saya akan sampaikan beberapa hal saja dari firman Tuhan, mengapa penting membangun mesbah keluarga, relevansinya untuk kita yang sekarang ya. Next tolong. Yang pertama, kenapa kita harus membangun mesbah itu adalah menjadi sesuatu yang penting. Pertama, mesbah keluarga itu adalah sarana kehadiran Tuhan dalam keluarga. Kita bisa berdoa secara pribadi, tetapi mesbah keluarga itu adalah sarana kehadiran Tuhan untuk semuanya, ya, secara korporat, universal dalam keluarga kita. Dalam Matius 18 ayat 19 berbunyi demikian, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 2 orang ya. Tapi di dalam Matius 18:20 dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Artinya 2, 3 atau lebih ya. Ini bicara tentang keluarga ya. Bisa juga bukan keluarga. Tetapi karena ini mesbah keluarga, ayat ini juga meneguhkan kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Setiap kali kita berkumpul 2 atau 3 orang dalam nama Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Jaminan firman Tuhan berkata apa? Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin Bapak Saudara. Ya memang hadirat Tuhan sebetulnya saya katakan tidak terpengaruh dengan hal apapun. Tetapi melihat ayat firman Tuhan ya, ada satu ayat dikatakan gini, Tuhan hadir di dalam hati orang yang remuk redam. Artinya apa sih? Hatinya hancur, selalu merindukan Tuhan, haus akan Tuhan. Intinya itu saja. 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apalagi kumpulan begini banyak, yang semuanya merindukan Tuhan. Pasti Tuhan tidak tahan untuk tidak hadir. Amin. Next, kita lihat. Nah, yang pertama, mesbah keluarga adalah sebagai sarana kehadiran Tuhan dalam keluarga. Nah, jika Allah hadir, nah ini dia saya catat supaya gampang dilihat ya. Tuhan akan menjadi kepala, ya kepala dalam rumah tangga. Kepala dalam rumah tangga kita adalah biasa pria, ya suami. Kalau tidak ada suami ya ibu. Pokoknya yang kalau nggak ada ibu, kakak adik, kakaknya gitu ya. Tetapi kepala yang di atas daripada suami, otoritas keluarga itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan hadir, dia akan menjadi kepala yang apa? Waktu seluruh keluarga berkumpul menantikan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan itu akan menyatakan kehadirannya. Dia akan mengatur, ya. Memimpin, memberkati keluarga kita. Kehadiran Tuhan akan mengubah keadaan seburuk apapun menjadi indah dan penuh mujizat. Amin. Hidup orang Kristen gak selamanya maksudnya baik terus gitu loh. Gak selamanya baik. Pasti kita ada mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi firman Tuhan janji. Kalau kita tetap terus di dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenan Tuhan, Tuhan janji. Keadaan seburuk apapun akan Tuhan bisa ubah. Jadi indah dan penuh mujizat. Amin Bapak Saudara. Nah, mesbah keluarga membuat apa? Hidup kita diarahkan, keluarga itu diarahkan kepada Tuhan. Ya, jadi ada sebuah kesepakatan, kesehatian dalam keluarga itu. Nah, dengan demikian hidup kita relatif ya terlindung dari dosa dan perpecahan keluarga. Next, kita lihat selanjutnya. Yang kedua, mesbah keluarga itu sebagai apa sih? Ini manfaatnya, dampak positifnya. Kenapa penting kita harus membangun mesbah keluarga? Nah, yang kedua adalah mesbah keluarga itu sebagai sarana mempererat persatuan di antara anggota keluarga, dalam keluarga itu. Nah, dalam Matius 12 ayat 25 berbunyi demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka,
Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ayat ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat ya, lalu para imam Taurat berkata, wah itu kuasanya dari mana? Dari setan, dari Beelzebul. Lalu Tuhan jawab seperti ini, ya pastinya pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau setan mengusir setan, ya kerajaannya hancur. Makanya Tuhan bilang, tetapi Yesus mengerti pikiran mereka. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Mesbah keluarga itu penting untuk kita adakan. Kenapa? Supaya apa? Mempererat. Kalau keluarga yang tidak bersatu, tidak unity, ribut terus. Enggak satu pikiran, enggak satu tujuan, punya pendapat, mengeraskan hati masing-masing, punya ini sendiri, oh saya begini. Pasti akan terpecah-pecah, dikatakan. Tuhan sudah bilang, terpecah-pecah. Tidak unity, tidak satu hati. Pasti dikatakan apa? Binasa, pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Berapa banyak kita lihat keluarga-keluarga yang terpecah, dampak buruknya luar biasa. Sebab itu penting bagi kita, firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk mari kita mulai membangun mesbah keluarga. Next. Nah, yang selanjutnya ya, mesbah keluarga itu apa? Membuat anggota keluarga itu diikat satu sama lain dalam apa? Kasih Kristus. Waktu kita duduk bersama berkumpul berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan, minta kasih Tuhan itu dicurahkan kepada keluarga. Jadi ketika kasih itu turun ya, menjamah masing-masing seluruhnya, maka bila ada perselisihan hatinya sudah dilembutkan, Saudara ya. Jadi mempercepat pemulihan bagi suasana harmonis dalam rumah tangga. Next. Apa sih yang disatukan? Nah, ada beberapa ayat. Nah, yaitu kasih. Kolose 3:14 itu berbunyi demikian. Kasih itu adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, luar biasa Saudara. Bukan hanya mempersatukan, tapi menyempurnakan kasih Tuhan. Kalau kita datang di hadirat Tuhan bersama keluarga, kasih Allah dicurahkan, memenuhi setiap kita, itu menjadi sebuah pengikat antara keluarga, anggota keluarga satu demi satu. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua, demikian pun sebaliknya. Ada kasih yang dicurahkan, itu sebagai pengikat bagi keluarga itu. Lanjut. Kemudian apa? Komunikasi dalam Filipi 2 ayat 1-3 itu bicara tentang ada kasih mesra, ya kan? Ada nasihat, ada kesatuan roh. Kadang-kadang gini Bapak Saudara, kenapa sih dalam keluarga, mungkin bukan hanya dalam keluarga ya, mungkin dalam sahabat atau apa, kok kalau ngomong kagak nyambung berapa kali, kenapa gitu loh. Sebetulnya udah berusaha dengan cara apapun, nah sebetulnya ternyata ada masalah. Sebetulnya kenapa itu? Kadang-kadang begitu kita ketemu orang, kenapa? Nggak ada kesatuan rohnya. Kalau ada unity dalam roh, masalah yang di jasmani ini itu akan dengan mudah dibiarkan. Kenapa? Karena sudah dijamah dulu oleh Roh Kudus, betul? Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dalam hatinya. Jadi komunikasinya terjalin dengan baik. Ada kasih mesra, ada nasihat. Tetapi kalau tidak ada jamahan Roh Kudus ya, kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupnya, susah Bapak Saudara. Saya ingat, tapi lupa ayatnya ya. Bapak Saudara nanti bisa PR bercari. Jadi gini, orang rohani itu menilai dengan orang rohani menilai juga secara rohani. Artinya yang rohani itu susah kalau tidak sefrekuensi sesama-sama orang rohani, susah gitu. Maaf saya kata misalnya begini ya. Ada debat antara agama ya, A dan B. Mau kayak apapun tidak akan ketemu. Mau jelasin tentang Roh Kudus, tentang Tritunggal enggak, karena dia belum pernah ngalami. Mau seperti apapun susah gitu loh. Karena dia tidak dijamah. Tapi kalau dia dijamah ngalami zaman Roh Kudus, akan dengan mudah. Walaupun kita tahu kekristenan adalah bicara tentang apa? Iman. Percaya walau tidak melihat. Percaya. Ada orang yang, saya enggak. Seperti Thomas kita lihat kan. Wah, kalau lihat dulu mata ada bukti saya baru percaya. Tapi kekristenan tidak seperti itu ya. Kita percaya dengan iman. Amin, Saudara. Selanjutnya, nah tentang tujuan hidup dalam Korintus 6:14-16 itu sebetulnya bicara tentang rumah tangga yang mungkin ada terjadi ya persiapan sebelum rumah tangga. Misalnya orang sedang menjalin hubungan, tetapi yang satu anak Tuhan, ya Kristen misalnya, yang satunya orang tidak percaya. Dikatakan apakah terang bisa bersatu dengan gelap? Tidak, karena itu akan menjadi kacau gitu. Tidak satu tujuan, pasti terjadi konflik dan segala macam. Jadi perlu sebuah kesatuan tujuan. Caranya di mesbah keluarga, sama-sama beriman kepada Kristus, terus dibangun di dalam pertumbuhan dalam kerohanian di dalam mesbah itu.
Jadi tujuan hidupnya jadi satu. Jadi sama gitu, memuliakan nama Tuhan, terus juga dikatakan tidak mementingkan diri sendiri, artinya tuh selalu selaras. Tidak ke kiri, satu ke kanan. Ada unity di dalam kasih, dalam komunikasi, ya, dalam tujuan hidup juga bagi keluarga itu. Next. Nah, yang ketiga, manfaat daripada mesbah keluarga apa sih? Nah, sebagai perisai atau perlindungan bagi keluarga. Tolong dibuka. Nah, kita tahu ada hal-hal yang memang bisa diatasi ya. Diatasi dengan ya nggak usah ngeroh bahasanya gitu ya kan. Sakit, ada sakit-sakit yang memang kita harus minum obat gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa diatasi dengan apa? Pendidikan, artinya dengan intelektual kita, kemampuan pikir kita ya. Atau dari bicara tentang ekonomi, lewat nasihat ahli ekonomi ataupun ke psikiater gitu ya, ini orang kenapa sakit jiwa segala macam. Ternyata tidak. Ada hal-hal di luar itu tidak bisa diatasi. Melainkan apa? Perlu kuasa supranatural yang datangnya dari Tuhan, berasal dari Allah. Nah, kalau kita lihat Alkitab, ada orang yang gila misalnya ya. Nah, kalau kita lihat ternyata gilanya apa? Ada orang yang memang gila gini. Karena dia beban, stres, ya tekanan hidup. Tetapi Alkitab catat ada orang yang gila kenapa? Karena dia dirasuk orang jahat. Jadi mau dibawa ke psikiater seperti apapun, nggak bakal sembuh. Caranya adalah apa? Ada roh jahat di dalamnya gitu loh. Perlu kita berdoa. Katakan, jadi perlu kuasa supranatural yang berasal dari Allah gitu loh. Ada hal-hal yang tidak bisa ya diselesaikan, diatasi dengan hal-hal demikian. Tapi perlu kuasa. Nah, mesbah keluarga itu dibangun untuk melindungi keluarga kita dari apa? Serangan-serangan tipu daya daripada si iblis. Firman Tuhan berkata, iblis itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ada stepnya Bapak Saudara ya. Curi. Curi apa? Curi emas? Enggak. Mencuri apa? Damai sejahtera kita. Mencuri apa lagi? Hah? Banyak tuh. Ini yang di hati nih. Kalau ada buka dikit aja misalnya ada hal-hal yang tidak beres dari hati kita. Dia masuk nih rumah tangga. Suami kesel sama istri kesel. Enggak dibereskan. Firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Satu hari beresin gitu. Nah begitu lewat. Kenapa? Berdosa karena iblis bisa masuk, wah terus bakar komporin. Memang suamimu begitu, nggak tanggung jawab bla bla. Akhirnya ribut, iblis masuk di situ. Karena apa? Tidak ada kesatuan di dalam keluarga. Nah, mesbah keluarga itu penting, ya, untuk mematahkan serangan iblis atau keluarga kita. Nah, dalam Efesus 6:12 itu kan dikatakan musuh kita, ya, itu bukan darah dan daging, ya, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, tetangga kita, atau siapapun mertua kita, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, ya iblis dan antek-anteknya, Bapak Saudara. Nanti bisa baca di Efesus 6:12. Dan di dalam Mazmur 91 kita tahu kan, ini ayat begitu terkenal. Ketika pertama kali corona, pokoknya ada sesuatu yang mengerikan tentang sakit penyakit gitu ya. Nah, Mazmur ini menjadi ayat yang favorit gitu loh. Tapi firman Tuhan iya dan amin Bapak Saudara, karena itu firman Tuhan. Mazmur 91 yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Kalau di dalam ayat 14-15-nya dikatakan orang-orang yang erat mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan membentenginya. Artinya ketika kita membangun mesbah keluarga itu perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dia sebagai benteng dari serangan-serangan sakit penyakit, ya, hal-hal yang akan menghancurkan keluarga. Amin Bapak Saudara. Next, saya cepat ya. Nah, yang keempat itu adalah mesbah keluarga sebagai sarana berkat bagi keluarga. Siapa yang suka berkat? Angkat tangan. Yang sisanya enggak berkat, berarti berlawanan dan berkat apa ya? Semua juga suka berkat. Nah gini Bapak Saudara, berkat itu jangan selalu dikonotasikan dengan harta benda. Tapi bicara tentang perlindungan, damai sejahtera, sukacita itu ya. Berkat Tuhan itu sifatnya universal ya, kebahagiaan, pokoknya hal-hal yang Tuhan kerjakan bagi kita, mendatangkan kebaikan. Dalam Mazmur 133 ayat 1-3, nah ini, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau mesbah diadakan, itu sarana keluarga itu kumpul, itu membuktikan keluarganya rukun. Nah, yang luar biasa, kalau rukun itu apa? Seperti minyak yang baik ya, bukan minyak sisa penggorengan yang berapa kali itu. Ada 5-10 kali goreng lagi sampai hitam gitu. Maaf ya kalau kita lihat jajanan-jajanan gorengan dilihat, aduh, tapi orang kan tetap senang aja ya. Enak, gurih Pak, kriuk-kriuk, ada rasa plastiknya katanya gitu kan.
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Ya, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa dikatakan seperti minyak yang baik meleleh ke janggut Harun? Harun ini bicara tentang otoritas, ya. Kalau dalam keluarga otoritasnya adalah bapaknya, ya. Kalau bapaknya nggak ada ya ibunya. Kalau kedua-duanya nggak ada ya kakak yang paling tua yang berkumpul dalam satu rumah. Jadi otoritas itu datangnya dari atas, dari Tuhan kepada kepala keluarga yang memimpin, ya. Idealnya dalam firman Tuhan seperti itu. Nah, jadi membawa seluruh keluarga untuk membangun mesbah keluarga, dan dikatakan waktu itu terjadi kesatuan, rukun, maka berkat Tuhan itu berkat yang apa? Yang terbaik, seperti minyak yang baik, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada keluarga itu. Dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bapak Saudara, saya lupa lagi itu pernah lihat ya, pernah tahu, catat. Gunung Hermon ke gunung Sion itu jaraknya puluhan kilometer gitu. Bapak sudah bisa bayangkan kan kalau yang namanya embun itu kan, ya kita dulu sering banget lihat ya pagi hari di Salatiga ini kan dingin. Kadang-kadang lihat kabut itu ya, embun itu loh gitu. Tapi begitu mulai agak terang dikit, hilang, betul gak? Hilang. Nah ini bisa dibayangkan. Embun dari gunung Hermon turun ke atas gunung. Jadi dia, terus bayangan saya itu dia terbang. Berarti begitu besarnya, begitu banyaknya ya, embun itu bisa sampai ke gunung Sion gitu loh. Jadi gambarnya adalah berkat Tuhan yang luar biasa itu dicurahkan ke atas keluarga yang hidup rukun. Amin Bapak Saudara. Amin. Memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya berkat jasmani saat kita di sini, di dalam bumi ini, dunia ini. Tetapi berkatnya terus sampai ke sorga. Kita akan tetap terus bersama-sama dengan Tuhan. Rukun sebagai satu keluarga Tuhan di dalam Yesus. Amin. Next. Yang terakhir, ini sarana daripada mesbah keluarga ya, manfaat daripada mesbah keluarga, yaitu mempersiapkan keluarga bagi kedatangan Tuhan. Next ayatnya. Dalam Matius 24 ayat 37 berbunyi demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita tahu Nuh dikatakan pada zaman itu semua orang di mata Tuhan udah berbuat jahat yang luar biasa sehingga Tuhan membuat sebuah keputusan. Aku menyesal telah menjadikan manusia. Aku akan menghapuskan seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang hidup di atas bumi. Dengan apa? Air bah. Tuhan sudah saking sedih hatinya gitu ya. Menyesal artinya ada sedikit saya jelaskan. Menyesal itu apakah Tuhan itu menyesal? Sebetulnya Tuhan tidak pernah menyesal. Dia ketika dia melakukan sesuatu, apakah artinya Tuhan gagal? Tidak, Bapak Saudara. Tapi menyesal gini, karena memang apa yang respon daripada manusia. Tuhan tahu manusia akan berbuat jahat gitu loh. Karena dia maha tahu. Tapi artinya respon hati yang bersedih gitu loh. Karena perbuatan manusia. Sampai dia mengambil sebuah keputusan, aku akan menghapuskan seluruh makhluk yang hidup yang ada di atas bumi. Tapi cuma ada satu keluarga Nuh. Alkitab mencatat keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan dengan setia. Tuhan berikan pertolongannya. Ya, sehingga Nuh selamat dari air bah. Sebab, ini Tuhan mengutip ya ayat ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelaknya pada kedatangan Anak Manusia. Maksudnya gini, orang banyak semua itu berbuat dosa. Saya nggak tahu ya. Tapi saya yakin percaya Nuh juga pasti mengingatkan kepada orang-orang yang ya tetangganya gitu. Tuhan mau menghukum bumi gitu loh. Tapi mereka bohong bla 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 gitu. Mungkin mereka malah ketawa geli. Ngapain lu agak gini ya? Bangun bahtera itu di pinggir pantai. Kok bangun bahtera di segunung, kan aneh gitu. Wah, badainya ya mungkin gambar bayangan saya dibully dan segala macam gitu loh. Tapi Nuh tetap taat. Dia bangun bahtera, tetap percaya akan janji Tuhan. Dan ketika air bah turun, seluruh yang hidup di bumi mati. Hanya keluarga Nuh. Demikian juga kita nggak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Nah kalau secara sederhananya udah makin dekat, sangat dekat. Nah membangun mesbah ini adalah kenapa? Untuk kita seluruh keluarga itu tetap terus di dalam hadirat Tuhan. Ya, ngerti? Tuhan ini sudah mau datang. Kedatangannya sudah semakin dekat. Jadi mempersiapkan kehidupan
pribadi lepas pribadi dalam rumah tangga. Untuk nanti ketika Tuhan datang, jangan sampai kita ketinggalan. Cus, tiba-tiba naik, wah, sepatunya yang jatuh pluk gitu loh. Amin Bapak Saudara. Saya tutup dengan coba yang terakhir ya. Nah, jadi gini. Ada di abad 18 atau abad 19 itu ada 2 orang yang hidup di tahun yang sama, di kota yang sama. Juga saya lihat artikelnya itu dalam sekolah yang sama gitu loh. Jadi teman sahabat gitu. Tapi yang berbeda adalah gini, yang seorang adalah seorang ateis yang hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan gitu ya. Hidupnya jahat gitu loh ya. Hidup nggak benar gitu. Tapi yang satu lagi adalah seorang yang dia takut akan Tuhan. Ya, artikel itu mencatat dia seorang pengkhotbah ya. Takut akan Tuhan. Dia juga memiliki seorang istri yang saleh gitu, takut akan Tuhan. Nah, ternyata ada sebuah perbedaan yang sangat mendasar, jauh ya dari antara kedua orang ini. Kita lihat, yang pertama ini namanya Mark Jukes. Dia seorang ateis sih. Nah, dikatakan gini. Jadi ada riset gitu loh, yang akhirnya meneliti ini gitu loh. Dia meriset ratusan keluarga, kemudian juga meriset didapati ini. Mark Jukes ini mempunyai 540 keturunan ya. Nah, jadi 310 keturunannya itu mati sebagai pengemis. Ini dicatat sejarahnya di riset. Terus 150 orang keturunannya itu pernah masuk penjara dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 orang itu sebagai pembunuh. Ya, saya tidak catat di sini. Sebagai pembunuh. Nah, 100 orang lebih itu adalah hidupnya sebagai pemabuk, seumur hidupnya mabuk, nggak keru-keruan. Setengah lebih dari keturunan wanita ya, setengah lebih dari keturunan wanitanya menjadi wanita yang tidak baik, wanita tunasusila. Ya. Bahasa yang lain adalah penjajah cinta. Pokoknya nggak keru-keruan. Dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar berapa itu? 1,25 juta US dollar atau kalau kurs berapa ya? 14 apa 15 ribu, kurang lebih 18 miliar rupiah merugikan negara. Bener nggak ya hitungannya? Tolong dikoreksi kalau salah. Nah, merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta untuk merehabilitasi mereka, keluarga mereka, keturunannya itu. Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat, namun malah merugikan negara. Ini yang pertama. Mark Jukes seorang ateis, hidupnya nggak keru-keruan, nggak takut akan Tuhan. Ya, kalau dalam konteks saya katakan dia tidak mengajarkan membangun mezbah dalam keluarganya. Nah, yang selanjutnya adalah namanya Jonathan Edwards. Dia seorang Kristen yang cinta akan Tuhan. Ya, tadi saya katakan punya istri yang saleh gitu ya. Dia membangun keluarganya untuk takut akan Tuhan. Jonathan Edwards ini mempunyai 1.394 keturunan, 295 orang itu lulus kuliah. 13 orang diantaranya jadi rektor, 3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang lagi menjadi misionaris ya, pengkhotbah dan penulis terkenal. 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, wah luar biasa. 3 orang menjadi wali kota, 1 orang menjadi pengawas keuangan Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, serta tidak ada 1 keturunan dari Jonathan Edwards yang merugikan negara. Saya yakin dan percaya bahwa mezbah keluarga itu mempunyai peranan penting atas kehidupan keluarga ini. Amin. Sebab itu saya mengajak kita, ya, saya juga terus ya, beberapa waktu sudah ini, tapi ya kadang-kadang ada hambatan, tapi hambatan tidak menjadi sebuah penghalang untuk kita. Yang penting kita mau komitmen karena kita tahu mezbah keluarga itu adalah menjadi sebuah hal yang berdampak positif untuk kehidupan setiap kita, keluarga demi keluarga. Amin. Bapak Saudara, mari kita tutup Alkitab kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini oleh firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan setiap kami untuk setiap kami keluarga demi keluarga boleh membangun mezbah keluarga dalam keluarga kami. Sebab kami tahu ada perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kami. Keluarga kami akan dipulihkan. Keluarga kami akan terus dibangun di dalam keintiman akan Tuhan. Akan dilindungi, akan diberkati ya Tuhan. Keluarga kami akan menjadi berkat. Berkati firman Tuhan tidak hanya kami dengar,
tapi kami boleh merenungkannya dan kami melakukannya dengan segenap hati. Di hadapan kami ada roti dan anggur Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum. Tuhan, roti dan anggur yang ada di hadapan kami adalah lambang. Kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan Yesus. Kami yang berdosa, kami diampuni, disucikan, bahkan kami dilayakkan Tuhan, diangkat menjadi anak, memanggil Engkau Bapa. Kami menjadi keluarga-Mu ya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah, kuduskanlah roti dan anggur di hadapan kami Tuhan. Sehingga ketika kami makan dan minum, kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Setiap kami yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat mengalami kelegaan Tuhan. Bahkan setiap kami yang sakit disembuhkan oleh bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang mungkin masih tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau yang mengetahui kedalaman isi hati kami Tuhan. Engkau melihat jauh melampaui apa yang kelihatan oleh manusia. Engkau menyelidiki hati kami Tuhan. Kalau masih ada dosa Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa atas umat-Mu Tuhan. Ampunilah umat-Mu ya Tuhan, gereja-Mu. Kalau ada hal yang tidak berkenan, ada dosa Tuhan, ampuni kami, kuduskan. Sehingga kami boleh layak makan dan minum roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk makan dan minum roti dan anggur ini. Dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan, amin. Roti boleh dan anggur boleh dibagikan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Yang wanita saja katakan, kasih setiamu Tuhan yang lebih dalam. Mari yang pria katakan, berkat-Mu ya Tuhan yang kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bersama katakan, siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan?
Mari sekali lagi sambil bangkit berdiri. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi puji mata. Ku balas Tuhan selalu puji dan sembah. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini, oh Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ya Tuhan kami balas? Dengan apa ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Pengorbananmu di kayu salib menebus dosa kami. Selain bahwa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepadamu, nyukakan hatimu, oh, sembah Engkau yang tinggikan Engkau, muliakan Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan mengucap syukur dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat roti yang adalah lambang tubuh pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar ya Tuhan. Sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh,
berikan syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, sama-sama katakan, siapa kami ya Tuhan? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ya Tuhan? Selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, selain puji, selain sembah, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang kami puji, Engkau saja yang terus kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan bagi kami. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberkati, kami disembuhkan. Kami mengalami mujizat di dalam nama Yesus. Kau memberkati umat-Mu hari ini Tuhan, bahkan juga umat-Mu yang nanti sore mengikuti acara ibadah ini Tuhan dalam tayangan online. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Yesus kami terima dengan syukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Sungguh Engkau baik. Sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kemurahan-Mu sangat besar di dalam kehidupan kami Bapa. Engkaulah yang memelihara kami hingga saat ini. Dan kami rindu agar ucapan syukur kami ini juga boleh sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah seluruh sidang jemaat-Mu yang tidak hadir pada saat hari ini. Dimanapun mereka berada Bapa, Engkau melawat mereka. Kami berdoa bagi tim pengembalaan di tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa untuk program gereja di tempat ini. Rencana Paskah kami di tempat ini Engkau memberkati. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan Bapa. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu. Di dalam mereka beribadah secara online. Engkau memberikan urapan-Mu. Engkau melawat mereka Bapa. Sehingga pertumbuhan sekolah minggu di tempat ini boleh menyukakan hati Tuhan. Dan sekolah minggu di tempat ini boleh berbuah-buah. Kami boleh melihat penyertaan Allah.
sehingga generasi penerus gereja kami di tempat ini, mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan kami pada saat hari ini Bapa. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Engkau memberkati di dalam situasi yang sulit ini. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang indah di dalam segalanya. Memberkati Bapak Presiden dengan seluruh jajaran yang ada. Memberkati pimpinan-pimpinan kami di daerah-daerah sampai di daerah yang terpencil sekalipun. Engkau menolong setiap keputusan-keputusan yang ada. Berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang ada itu terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Sehingga roh persatuan bangsa, kesatuan bangsa tetap ada di tengah-tengah negeri ini Bapa. Negeri ini dipenuhi dengan cinta, damai dan kasih daripada Allah. Kami boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kami boleh saling bekerja sama oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Negeri ini boleh menjadi satu kesaksian yang indah bagi bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena toleransi ada di tengah-tengah bangsa kami, khususnya kota Salatiga. Kami ingin melihat toleransi itu boleh terjadi sungguh-sungguh. Oleh karena Engkau ada bersama dengan kami semua. Orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Engkau memberkati BKGS gereja yang menggandeng ada banyak gereja di tempat ini. Jadikan mereka pengurus BKGS ini pemersatu toleransi yang sungguh-sungguh terjadi di kota kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati semuanya Bapa hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat sekali lagi kami boleh mengingat, memperingati akan pengorbanan-Mu lewat roti dan anggur, perjamuan Tuhan pada hari ini. Terima kasih, biarlah firman-Mu terus yang menuntun, menguatkan, menegur, mengajar kami Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami sebelum kami pulang Tuhan. Mari berserah kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.